Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para penonton setia Ilham Maulani Channel. Hari ini saya bersama perempuan yang satu ini akan bincang-bincang santai tentang rumah tangga, kemudian dengan musibah, dengan ujian, dan bagaimana cara mengatasi berbagai ujian atau musibah yang menimpa kita di rumah tangga atau di dunia yang namanya dunia rumah tangga. Siapakah beliau yang akan saya ajak ngobrol? Tentu tidak asing lagi, beliau adalah istri saya sendiri, yaitu Ibu Nur Nurjannah yang putih, cantik, dan solihah. Mari kita ikuti wawancara saya dengan istri saya tercinta, Ibu Nur Nurjannah. Assalamualaikum Ibu Nur Nurjannah. Waalaikumsalam Pak Ilham Maulani. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair ya. Sehat ya Bu Nur ya? Alhamdulillah. Baik. Bu Nur itu rumah tangga dengan Pak Ilham sudah berapa tahun Bu Nur? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya, dan berarti sejak 2004 ya. Iya. Tangganya masih ingat? Masih Tanggal berapa? 11 September. 11 September ya. Saya bahkan lupa, Bu Nur. 11 September 2004. Ditakdirkan oleh Allah sekarang punya anak berapa Bu Nur? Alhamdulillah satu. Satu ya. Usia berapa tahun anak Bu Nur dan anak Pak Ilham ini? 17 tahun. 17 ya. Kuliah ya sekarang ya? Iya, kuliah. Ya, kuliah di mana Bu Nur? Di Unpad. Di Unpad ya, Jatinangor. Sebetulnya ketika kita menikah, Bu Nur pengen anak berapa? Pengen anak yang banyak. Anak yang banyak. Pemirsa, kata istri saya tercinta, ketika awal menikah memang kita ingin anaknya banyak. Tapi takdir Allah Hanya satu. hanya satu. Bagaimana menghadapi takdir Allah satu ini Bu Nur? Padahal keinginan Bu Nur banyak tuh anaknya. Diterima dengan ikhlas karena ada juga yang belum punya anak. Kita lihat ke sana. Iya, betul ya. Alhamdulillah Bu Nur diterima dengan ikhlas karena kita melihatnya ke bawah ya. Iya. Banyak pasangan atau suami istri yang Belum punya anak. belum punya anak. Tapi sempat Bu Nur ya beberapa tahun berobat ya dengan suami tercinta ya. Iya, berobat ke tradisional maupun ke medis. Ke medis ya. Tetapi hasilnya mungkin Allah belum menakdirkan ya. Iya. Ya, usia Bu Nur sekarang berapa tahun? Berjalan 47 tahun. 47 tahun ya. Berarti kalau misalkan hamil lagi memang berisiko Berisiko ya. ya, Ya, berisiko. berarti kita sudah menerima takdir Allah bahwa anak kita satu-satunya. The only son we have ya Bu Nur. Mudah-mudahan aja dari cucu ya. Iya, dari mudah-mudahan cucu. dari cucu kita. Cucu ya. Banyak. Ya, banyak ya. Tadi menghadapi saja dengan ikhlas bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bu Nur dan Pak Ilham Maulani. Bu Nur pada tahun 2021 ya Bu Nur ya. 2021 ayah Bu Nur meninggal dunia ya. Iya, Iya. qadarullah. Qadarullah bahwa ayah Bu Nur meninggal dunia Pada bulan Mei. pada bulan Mei ya, 2021. Jadi masih ada pandemi. Pada saat masih ada pandemi ya COVID-19. Dan suami Bu Nur saat itu sedang di rumah sakit ya Bu Nur ya. Sakit Ya, sakit ya, COVID ya. COVID ya. Sehingga ketika suami Bu Nur COVID, itu Bu Nur tidak bisa untuk menengok Ya, gitu karena ya. isolasi mandiri. Isolasi mandiri juga istri saya sendiri Bu Nur dan anak saya juga isolasi mandiri, jadi dikhawatirkan ada penularan dari saya ya, tapi alhamdulillah tidak ya. Ya, alhamdulillah Negatif ya. Tapi saat-saat saat-saat saya sedang COVID, ternyata Allah menakdirkan Bu Nur, ayahnya Pak Mamat Rahmat Muniman meninggal dunia. Bu Nur pada saat itu saya yakin Bu Nur merasa sok kaget atau tersentak ya ketika suaminya dalam kondisi diberikan musibah COVID-19 di rumah sakit selama 3 minggu. Kemudian di tengah-tengah ketika suaminya di rumah sakit, ayah Bu Nur, Pak Mamat, meninggal dunia. Bagaimana perasaan Bu Nur pada saat itu, Bu Nur? sedih.
Sedih ya. Bisa dikatakan itu amul huzni. Oh, amul husni. Iya, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Karena apa nih disebut suami sedih? tercinta sedang sakit dan ayah juga sedang sakit sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia ya. Di mana meninggal dunia, Bu Nur? Di rumah sakit umum. Rumah sakit umum Dr. Soekarjo ya. Iya. Dan saya sendiri pada saat itu tidak bisa untuk menengok. Apalagi inginnya sih saya sendiri ingin memandikan, ingin mengafani ya, menyolatkan serta menguburkan. Tapi apa daya, Allah telah menakdirkan saya untuk tidak melakukan itu karena saya dalam kondisi sedang isolasi mandiri di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya. Bu Nur kan terkenal dengan dekat ya dengan kakek Mamat, atau saya nyebutnya kakek Mamat, sangat dekat ya dengan ayah, dengan almarhum ya. Dulu ketika beliau sakit juga ya. Iya. Tiap hari menelpon Bu Nur supaya Bu Nur ke sana ya, ke Garawangi ya. Iya. Iya. Jadi ketika Bu Nur isolasi mandiri di rumah, ayah ke rumah sakit dan meninggal dunia, Bu Nur perasaan sedih ya. Sedih banget. Sedih banget ya. Itu tahun 2021. Perasaan sedih itu sampai kapan tuh, Bu Nur, ada perasaan? Sampai sekarang juga masih ada ya? Masih ada. Iya. Tetapi tidak begitu sedih, sedahsyat sedih pada awal ya? Iya. Sampai awal-awal Bu Nur katanya sampai tidak bisa tidur ya awal-awal ya? Iya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga ya? Masih belum bisa tidur. Masih belum bisa tidur, kecuali mungkin ada obat ya? Iya. Ya, karena sebetulnya awalnya memang merasa merasa bersalah ya. Karena gimana nih? Tidak mendampingi ayah gitu setiap hari. Oh, tidak mendampingi ayah, apalagi ketika meninggal dunia, Bu Nur tidak melihat langsung ya ke rumah sakit. Padahal ketika kondisi ayah Ibu Nur istilahnya dalam kondisi sakit, Bu Nur kan yang suka mengontrol ya, istilahnya mendampingi untuk kontrol ya. Iya. Berapa bulan pada saat itu ayah sebelum ke rumah sakit Bu Nur tidak mendampingi untuk kontrol? Ada sekitar 2 bulan atau 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Sehingga ayah langsung masuk ke rumah sakit. Berapa malam tuh ayah di rumah sakit itu? Kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. Jadi hari yang ketiga ayah meninggal dunia ya. Ya, kita doakan ayah Ibu Nur dan mertua saya langsung, yaitu Pak Mamat, mudah-mudahan menjadi ahli surga, kemudian juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Serta diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Amin. Nah, yang jelas itu adalah takdir Allah yang kedua ya. Sejak saat itu Bu Nur menjadi anak yatim ya Bu Nur ya. Ya, baik. Sempat ada guncangan pada saat itu, guncangan jiwa sehingga Bu Nur sedih, menangis begitu. Sangat terguncang. Sangat terguncang ya. Karena saking apanya nih? Dekatnya. Saking dekatnya ya. Iya. Berarti Bu Nur 2001 sampai sekarang juga kesedihan ada, tapi tidak terlalu ya. Karena memang itu merupakan takdir Allah ya. Bahkan Bu Nur sempat konsultasi ke beberapa dokter ya. Iya. Untuk menghilangkan kesedihan itu ya. Iya. Pernah kemana saja nih Bu Nur? Ke dokter saraf. Ke psikiater. Ke hipnoterapi juga ya. Baik, Bu Nur, yang cocok itu pas yang terakhir ya, berapa tahun ya? Berapa tahun ke belakang? 1 atau 2 tahun ke belakang ya? Yang kita kan saya sebagai suaminya sudah mendampingi Bu Nur ke ke dokter saraf, ke hipnoterapi, kemudian ke beberapa orang psikolog ya, psikiater, dan akhirnya ke putranya dokter Kartijo ya. Kebetulan Pak Dokter Kartijo sudah meninggal dunia, dan ada putranya psikiater juga, yaitu Dokter Mutiara. Dan kalau tidak salah sudah 1,5 tahun ya Bu Nur ya. Iya. Saya mendampingi beliau untuk ke Dokter Mutiara, dan cocok ya. Alhamdulillah. Yang tadinya dosisnya agak banyak, udah berkurang. Sekarang satu bulan sekali ya kontrolnya. Dulu berapa ya? 1 minggu sekali ya. Di mana, rumah sakit mana? Desa Kartini. Sekarang sudah 1 bulan, berarti ada perkembangan ya. Meskipun Bu Nur mungkin dari segi istilahnya, kalau mau tidur masih dibantu obat ya.
Nah, bagaimana perasaan Bu Nur? Sebetulnya ingin kita tidur seperti suaminya, nyenyak gitu ya. Inginnya lepas dari obat, tapi Tapi masih bergantung. masih bergantung ya. Harapannya ke depan tidak tergantung obat ya. Iya. Ingin tidur seperti biasa ya. Ya, Iya. seperti sebelum Bapak meninggal. Sebelum Bapak meninggal. Kata psikiater itu apa tuh kata psikiater Bu Nur? Tadi di samping ada apa? Merasa bersalah yang berlebihan, ada ketakutan yang berlebihan nggak kalau nggak salah ada ya? Ada. Tapi ngomong-ngomong Bu Nur kan 2021 itu kan sedang mengajar di Al-Mutakin ya, di era Al-Mutakin. Iya. Kemudian Bu Nur bukan resign tapi pensiun dini ya. Pensiun dini. Pensiun dini tahun berapa tuh? 2023. 2023 bulan Januari ya. Pertimbangannya apa tuh pensiun dini dari era Al-Mutakin sehingga Bu Nur tidak mengajar lagi itu? Iya, karena masih sedih gitu. Masih sedih ya. Jadi melihat, jadi terbayang ketika mengajar itu terus-terusan terbayang ayah tercinta ya. Iya, karena ayah kan suka ke sekolah. Oh tuh, karena ayah suka ke sekolah ya beberapa atau dalam satu pekan mungkin ada 1 atau 2 kali ayah ke sekolah ya. Ada saja mungkin ada perlu ya. Iya. Ya ngobrol juga dengan Bu Nur. Bagaimana? Berarti Bu Nur mulai 2023 ya, Januari 2023 sebagai IRT ya, ibu rumah tangga murni. Iya. Bagaimana perasaan menjadi ibu rumah tangga itu? Pada banyak kan orang-orang juga menjadi ibu rumah tangga. Perasaan begini Bu Nur, yang biasa pertamanya berat karena yang biasa saya sibuk. Sekarang mengurangi kesibukannya. Mengurangi kesibukannya Jadi, ya. di rumah saja. Di rumah saja. Mengajar di era Al-Mutakin sejak tahun berapa Bu Nur tuh? 1996. Berarti sejak Bu Nur masih kuliah ya? Iya. Oh, kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Iya, di STAI nih. Jadi alumni STAI beliau ya. Sekarang IAIT ya. Iya. Institut Agama Islam Tasikmalaya. Jadi sejak mahasiswa sampai 2023, berarti sampai 2022 akhir ya. Iya. Bu Nur mengajar di era Al-Mutakin begitu lama. Sehingga 2023 awal Bu Nur pensiun dini ya. Iya. Bu Nur begini, meskipun Bu Nur sekarang pensiun dini, tapi ada ya aktivitas di samping sebagai ibu rumah tangga. Masih ada aktivitas yang hubungannya dengan mengajar, Bu Nur? Ada ya privat ya. Ada privat ya? Privat mengaji. Oh, privat mengaji. Sama latihan baca. Nah, latihan baca ada ya. Jadi Ada. Apa istilahnya? Kebiasaan Bu Nur untuk mengajar meskipun sekarang menjadi ibu rumah tangga, tapi ada ya dengan cara ada yang privat ya. Iya. Baik. Berarti sekarang berdua lagi ya? Iya. Berdua lagi dengan suami. Berdua lagi dengan suami. Usia Bu Nur 47, usia saya 49 mau masuk 50. Tidak ada rencana pingin punya anak lagi ya? Qadarullah aja. Kayak qadarullah aja ya. Kita menerima takdir Allah. Takdir Allah ya. Karena memang usia 47 tahun kalau hamil lagi agak bersiko juga ya. Bersiko ya. Pada ayah dan calon bayi. Iya, betul. Berarti ya kita terima aja ya takdir ini Bu Nur sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Nur, meskipun Bu Nur ibu rumah tangga kemudian ditinggal oleh ayah lalu anak satu, tetapi kan Bu Nur tetap tidak melupakan Allah ya. Artinya Bu Nur tetap berzikir dan berdoa juga ya Bu Nur ya. Ya. Senjata saya adalah doa dan bersangka baik. Ya, berarti senjata. Nah, rekan-rekan kata Bu Nur, senjatanya adalah 2 katanya, yaitu berdoa dan berhusnudon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Sehingga itulah yang membuat Bu Nur sekarang lebih tenang ya. Iya. Sekarang lebih enjoy ya, relax ya. Ya. Jadi rekan-rekan memang sejak 2021 Bu Nur diuji oleh Allah, ditinggal oleh ayahnya. Dan ada perubahan yang berarti, jadi lebih rileks, kemudian ya meskipun ada sedih juga ya, sekali-kali sedih, tetapi sekarang mungkin lebih tenang dalam menghadapi saya gitu ya. Lebih tenang dalam menghadapi anak, tidak berpikir sesuatu yang inilah, yang hal-hal yang jelek dan lain sebagainya. Pokoknya katanya kuncinya adalah tetap berdoa dan berprasangka baik ya. Jadi suaminya COVID
anaknya satu, kemudian juga ayahnya meninggal juga itu kita harus berhusnuzon bahwa itu adalah Takdir Allah. takdir Allah Subhanahu wa taala, skenario dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita kuat ya Bu Nur ya. Membuat Bu Nur kuat dalam menghadapi ujian, Bu Nur kuat dalam menghadapi musibah ini, tidak cengeng, tidak putus asa, tidak depresi, tetapi betul-betul dihadapinya dengan kuat. Meskipun ya kalau kesedihan ya wajar lah. Ada ya kesedihan. Berarti kita atau Bu Nur tiap sholat juga ya, setelah sholat berdoa ya. Tetapi setelah ibu rumah tangga, alhamdulillah bisa diterima dengan baik ya. Dengan ikhlas ya. Ya, kegiatan-kegiatan selama kalau misalkan suaminya Bu Nur kan ke sekolah, Bu Nur kan sendiri di rumah, di samping ada les, ada privat. Tiap hari apa tuh? Jumat Sabtu. Jumat Sabtu ya, kayak les. Selain Jumat Sabtu barangkali kegiatannya apa nih ketika menjadi ibu rumah tangga sendirian di rumah? Seperti yang nyuci gitu ya. Menyetrika, menyapu ya. Oke. Kemudian kalau istilahnya apa supaya tidak jenuh, tidak bosan, apa yang dilakukan Ibu Nur ketika di rumah itu? Di samping tadi ada yang les ya privat, apa tuh kira-kira? Kan nyuci, kemudian mengaji Al-Qur'an. Ya, salat duha juga ya, biasakan. Suka sekali-kali ke rumah ibu kan sekarang masih ada kan ibu ke Garawangi ya? Masih ya. Iya. Ibu ya. Suka diajak oleh suami untuk makan di luar? Suka ya, baik. Mungkin itu salah satu cara ya supaya pikirannya lumayan ada agak fresh ya Bu Nur ya. Ya. Bu Nur juga dari tahun 2023 sampai sekarang pernah juga ya kita ke luar kota ya untuk refreshing ya Bu Nur ya. Ke Jogja. Kemana? Ke Yogyakarta ya? Iya. Bu Nur ada nggak sikap Bu Nur yang istilahnya begini? Saya kan sering bergaul dengan kawan-kawan, baik laki-laki maupun perempuan di luar sebagai suami, dengan anak-anak ya, dengan anak di sekolah. Ada ini nggak perasaan apa ya istilahnya itu khawatir terhadap saya, misalkan ketika di rumah kan ada Bu Nur, tapi ketika di luar khawatir nggak terhadap suami, kondisi suami yang suka, misalnya kadang-kadang main dengan kawan-kawannya, makan-makan di luar gitu. Tidak khawatir. Tidak khawatir. Kita saling percaya gitu. Saling percaya ya. Oke. Jadi saya percaya kepada Bu Nur dan Bu Nur pun percaya kepada saya ya. Iya. Jadi kuncinya ternyata apa tadi? Percaya ya? Percaya. Baik. Dan komunikasi. Komunikasi lewat HP ya sekarang ya. Saya sering Bu Nur ada gini, bahwa memang kunci rumah tangga itu di samping saling percaya adalah ini Bu Nur ada bersabar dan bersyukur ya. Ya. Jadi kita bersabar atas kelemahan atau kekurangan masing-masing pasangan dan bersyukur juga atas kelebihan. Iya. Saya tahu Bu Nur punya kelebihan. Saya tahu Bu Nur punya kekurangan. Bu Nur juga tahu saya punya mungkin ada kelebihan dan juga mungkin Bu Nur tahu saya banyak kekurangannya ya, banyak kekurangannya. Tetapi kita tidak melempar itu ke publik, artinya kekurangan saya, kekurangan istri tidak dilempar ke publik karena biarlah itu untuk kita berdua ya. Nah, kuncinya adalah kita bersabar karena memang sudah akan nikah, sudah berumah tangga. Ya kuncinya kita alhamdulillah sekarang 20 tahun ya. Ya, berarti kalau tidak ada sabar, tidak ada syukur, sepertinya kita sudah pecah kongsi ya Bu Nur ya. Jadi saya bersabar melihat Bu Nur diuji seperti ini, atau dari dulu sampai sekarang. Bu Nur juga bersabar melihat saya. Saya juga diuji kan. Kemudian juga bersyukur atas segala hal yang Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin secara apa joknya atau secara apa lucunya, saya bersyukur mendapatkan istri saya yang menurut saya yang solihah, yang cantik, yang putih gitu ya. Kemudian Bu Nur juga harus bersabar mendapatkan saya yang seperti ini. Jadi antara kelebihan dan kekurangan disatukan menjadi sebuah kekuatan rumah tangga ya Bu Nur ya. Baik. Harapan ke depan Bu Nur bagaimana nih keberadaan rumah tangga kita, harapan ke depan Bu Nur? Sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinah mawaddah warahmah. Harapan dari Bu Nur katanya rekan-rekan
menjadi rumah tangga yang sakinah. Sakinah itu penuh dengan ketenangan ya. 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 Sebetulnya kita jarang ya, kita bukan jarang, mungkin hampir tidak pernah. Tapi kalau dulu, dari dulu ketika awal nikah sampai sekarang ya kita pernah juga ya semacam ada, bukan clash ya, ada miskomunikasi ya Bu Nur ya. Ya bumbu-bumbu rumah tangga ya biasa ya. Tetapi kita bisa mengendalikannya dengan baik ya. Ada mungkin Bu Nur pernah marah ke saya, mungkin ya pernah ya. Ya. Ya, saya juga mungkin pernah ke Bu Nur, tetapi kita bisa, kalaupun marah kita bisa mengendalikannya dengan baik. Sakinah, ada ketenangan, ketenangan lahir dan batin ya Bu Nur ya. Kemudian mawaddah, ada rasa cinta ya, cinta. Saya melihat kondisi Bu Nur seperti ini dan Bu Nur melihat saya seperti ini karena ada perasaan cinta ya bertahan seperti ini. Kemudian warohmah, ada kasih sayang. Level yang tertinggi ya kasih sayang. Sayang saya kepada Bu Nur, kemudian Bu Nur juga sayang Bu Nur kepada suaminya, sehingga kita diharapkan rasa ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah itu bukan hanya di dunia saja tapi nanti antil jannah ya. Amin. Dibawa ke surga. Makanya kan namanya juga nur jannah ya. Cahaya-cahaya Nur itu surga. cahaya, nur jannah. 2 kali bahkan cahaya surga. Mudah-mudahan kita Bu Nur dan saya serta anak saya dan mungkin rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini menjadi nanti calon-calon penghuni surga ya. Sama yang sudah berumah tangga, sakinah mawaddah warohmah antil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harapan ke depan seperti itu. Di samping juga harapan kita kesedihan tidak ada lagi ya Bu Nur ya. Ya. Kemudian harapan terhadap anak nih. Anak Bu Nur satu-satunya gimana nih harapannya nih? Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, Anak yang soleh. taat kepada Allah dan Rasulnya, Iya. dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, Iya. Amin. berbakti kepada orang tua. Amin. Bu Nur, setelah Bu Nur tidak bekerja kan, jadi penghasilan kita rumah tangga itu kan tidak mungkin Bu Nur tidak sebanyak yang ketika Bu Nur bekerja ya. Iya. Berarti sekarang Bu Nur ada, meskipun di IRT ibu rumah tangga, tetap penghasilan tetap ada ya. Kemudian dari suami juga ada. Menghadapi kenyataan seperti itu gimana Bu Nur? Yang dulu penghasilan Bu Nur mungkin hampir sama dengan suaminya, sekarang berbeda dengan suaminya gitu. Gimana sekarang? Pertama perasaannya berat, tapi setelah dijalani, alhamdulillah ikhlas. Ikhlas ya, alhamdulillah ya. Kita gantungkan semuanya taujihul ibadah libtiga imadatillah ya. Ya. Kita harapkan ataupun kita serahkan semuanya, termasuk perilaku, kegiatan, aktivitas dan penghasilan Bu Nur dan suami juga kita serahkan kepada Allah. Yang penting penghasilan itu bukan banyaknya, tapi apanya Bu Nur? Berkah. Nah, bukan banyaknya penghasilan itu, ternyata halal dan berkahnya. Ziyadatul khair, begitu kata para ulama. Jadi berkah itu adalah bertambah-tambah kebaikan. Baik, Bu Nur, sebagai seorang ibu rumah tangga, sudah dialami berarti sudah 1 tahun 3 bulan ya, sejak Januari kan, menjadi ibu rumah tangga. Kemudian sekarang kan bulan April ya, Januari, Februari, Maret, April, berarti sudah 1 tahun 3 bulan atau 4 bulan. Tadi apa perasaan Bu Nur menjadi ibu rumah tangga 1 tahun lebih nih? Ikhlas aja. Ikhlas saja ya. Dijalani dengan baik ya. Iya. Baik. Sekarang pesan-pesan Bu Nur nih kepada rekan-rekan yang sama dengan Bu Nur, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Mulia itu, sangat mulia itu ibu rumah tangga. Apa nih pesan-pesan kepada rekan-rekan Bu Nur nih? Kepada siapapun yang menonton ini. Gimana nih Bu Nur nih? Ya, meskipun kita ibu rumah tangga, kita tetap harus menerima segala qada dan qadar Allah gitu. Iya. Pokoknya lakukan yang terbaik menjadi seorang ibu ya. Iya. Seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya dan seorang istri yang salihah bagi suaminya. Tidak ada perasaan minder jadi ibu rumah tangga ya? Tidak. Tidak dan tidak boleh ada. Justru rekan-rekan, anak 1, 2, 3 atau 4 dengan menjadi ibu rumah tangga, anak jadi teraping ya, anak jadi terawat ya Bu Nur ya. Iya. Meskipun ibu itu ibu rumah tangga, tapi ibu sebetulnya bisa menjadi berbagai macam profesi Bu Nur.
ketika sakit ibu menjadi, seperti anak-anak sakit misalkan sebelum ke dokter ibu menjadi dokter kan ya. Kemudian juga ketika ada anaknya yang berkeluh kesah tentang sekolah, ibu menjadi seorang apa? Psikolog ya, seorang guru bimbingan dan konseling. Kemudian si ibu ketika Bu Nur dikasih uang atau misalkan dikasih uang oleh saya sebagai nafkah dari saya, kan Bu Nur memanfaatkan uang itu sebaik-baiknya. Berarti Bu Nur sebagai ahli apa ya? Ahli akuntansi dalam keluarga. Keluarga kan seperti itu sebetulnya, ibu rumah tangga itu mulia. Jadi jangan menganggap enteng. Nah, rekan-rekan saya sebagai suami jangan menganggap enteng apabila istri, dan jangan menganggap rendah kepada istri kita yang tidak bekerja, artinya di rumah ibu rumah tangga. Ternyata ibu rumah tangga itu ya seperti tadi ya Bu Nur ya, sangat mulia, sangat luar biasa, dahsyat. Kesuksesan anak-anak kita sekarang maupun kelak itu sebetulnya tergantung satu di antara beberapa faktor tergantung kepada didikan, asuhan dari seorang ibu yang ada di rumah, artinya ibu rumah tangga. Terakhir Bu Nur, harapan Bu Nur terhadap suaminya, terhadap rumah tangga kita gimana Bu Nur? Mudah-mudahan sehat, ya, banyak rezekinya, bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Amin. Ya, sehat, banyak rezekinya, bisa pemimpin dalam keluarga, pemimpin yang baik ya. Menjadi suami yang soleh bagi istrinya yang soleha. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan, hampir setengah jam ya perbincangan ataupun ngobrol-ngobrol saya dengan istri saya tercinta, Neng Nurjannah. Semoga perbincangan ini meskipun tidak begitu lama bermanfaat, kemudian juga memotivasi dan menginspirasi rekan-rekan khususnya para penonton Ilham Maulani Channel. Bu Nur, mari sambil begini Bu Nur, nah begini kita ucapkan sama-sama salam. Rekan-rekan, demikian tayangan ngobrol-ngobrol singkat antara saya Ilham Maulani dan Nur Nurjannah, pasangan yang 20 tahun sudah menikah. Mari kita akhiri dengan ucapan salam sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.